Anda melihat bahwa penurunan penjualan mobil ini bisa berlanjut, katakanlah di semester kedua tahun ini, atau seperti apa, Mas Fitra? Kalau saya prediksi dan harapannya, ini tidak akan berlanjut terlalu lama. Oke. Tapi memang benar seperti yang dibilang oleh Pak Kukuh, bahwa beban pajak bagi pembeli mobil di Indonesia itu sangat besar. Nanti mungkin akan dipaparkan oleh Pak Kukuh pajak apa saja, termasuk sampai pajak progresif juga. Nah, yang menarik di sini adalah penjualan mobil menurun. Padahal mereknya makin banyak, bahkan penjualan mobil listrik Naik. meningkat. Nah, selain memang ekonomi global yang lagi ada ketidakpastian, ada perang yang membuat orang juga ada sebagian yang khawatir dan menunggu atau menunda untuk pembelian. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia juga yang tidak secepat pertumbuhan harga mobil. Ada juga kalau kami melihat dari sisi konsumen, insentif yang diberikan ke pemerintah itu banyak untuk mobil listrik. Dan itu efeknya adalah mobil listrik berkembang sangat baik. Bagi orang yang mampu, artinya tidak kekurangan daya beli. Kalau karena krisis ekonomi global kan itu orang yang tidak punya daya beli itu sudah mengurangi orang yang beli. Tapi bagi orang yang punya daya beli, tidak semua orang itu sudah yakin mau membeli mobil listrik. Di satu sisi, mobil listriknya harganya murah. Murah ini berapa? Pertama kali keluar mobil listrik itu yang kecil saja bisa di atas 500 juta rupiah. Sekarang dengan bahkan ada yang di bawah 200 juta rupiah sekarang. Mulai ada ya? Iya. Ketika insentif pemerintah ditambah juga merek-merek itu bisa melakukan efisiensi mungkin di perusahaan sampai membuat harga yang sangat menarik untuk konsumen. Ini sangat menarik untuk konsumen yang memang sudah ada ketertarikan membeli mobil listrik. Bagi yang belum siap atau mungkin di daerahnya infrastrukturnya kurang bagus atau dia sendiri masih belum bisa menerima perubahan teknologi yang cepat, ini jadi dilematis. Mobil listrik ini murah, tapi saya nggak mau mobil listrik. Sedangkan mobil yang biasa jadi terasa kemahalan. Akhirnya mereka, kita tunggu dulu deh. Kita tunggu beli dulu deh. Kalau apalagi karena fenomena seperti itu, pabrikan mobil sekarang trennya menjual mobil yang baru kadang-kadang harganya bisa lebih murah daripada model sebelumnya. Yang ada mobil sebelumnya mengalami depresiasi yang besar. Wah, saya tunggu dulu deh kalau gitu. Ini beli mobil sekarang dianggapnya adalah ini berbahaya buat investasi di konsumen karena harganya bisa cepat turun begitu. Karena harganya bisa cepat turun. Khawatirnya begitu. Karena pertumbuhan mobil listrik luar biasa. Mobil listrik itu dari kita harus mengeluarkan di atas 500 juta rupiah. Itu tahun 2022 ya? 2021, 2022 ya. Sekarang tiba-tiba tereduksi bisa satu pabrikan mengeluarkan model yang lebih bagus, lebih besar, lebih canggih, lebih lengkap, tapi lebih harganya lebih rendah. Nah, jadi ada psikologis juga orang sedikit menunda pembelian sampai ini stabil semua. Apalagi insentif pemerintah sekarang terutama baru di mobil listrik. Untuk orang yang memang minat beli mobil listrik itu menyenangkan, makanya penjualannya meningkat. Tapi buat orang yang belum siap mobil listrik, mereka malah jadi bingung. Penurunan penjualan itu, Mas Fitra, juga bukan hanya di mobil listrik malah naik ya. Ini kan yang sekarang sedang terjadi ini banyak di mobil bensin. Saya bahas sederhanakan begitu saja. Dan di kelas yang mobil sejuta umat ya, yang Pak terjangkau ya. Yang terjangkau lah kita katakan begitu. Nah itu apakah memang karena melihat tadi kan kalau mobil listrik ada kendala keyakinan lalu infrastruktur. Kalau untuk mobil bensin ini apa yang terjadi? Jadi orang rata-rata beli mobil bensin, kalau kita lihat data kendaraan yang paling laku, itu aja. Sebenarnya bukan karena orang itu memang suka mobil itu, karena mobil itu mungkin yang terbaik di kelasnya, tapi itu adalah investasi yang aman, yang kalau dijual lagi harganya stabil. Nah, berarti lihat pabrikan dan merek tuh ya? Sebagian, bahkan mungkin sebagian besar orang membeli mobil memang mobil yang aman untuk investasi. Nah sekarang mobil-mobil yang populer, dari top 5 pabrikan Jepang rata-rata ya. Kebetulan di tahun ini mereka belum melakukan perubahan generasi. Jadi mobil-mobil yang kita bilang sejuta umat ini sudah lama sekali umurnya. Sedangkan yang mendongkrak penjualan itu biasanya adalah ketika keluar model baru. Nah, model baru dari produk-produk terlaris ini belum ada yang keluar. Jadi itu pun punya kontribusi untuk orang menunda pembelian. Kalau kita lihat gitu ya, bahwa
sekarang yang banyak baru itu mobil listrik, merek baru, yang orang mungkin belum punya trust ke merek tersebut. Kenal juga belum jangan-jangan. Sedangkan untuk merek dan model yang sudah punya trust, ini modelnya masih terlalu lama belum berganti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.